Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'du. Sama-sama kita semua pada pagi hari ini di hadapan Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Qasim Masnul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, keluarga besar Manakiban Online Internasional, dimanapun Bapak Ibu, ikhwan akhwat berada pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, karomah barokat Tuan Syekh, untuk kita sama-sama manakib online pagi hari ini. Senantiasa doa-doa kita semua di pagi hari ini kita awali. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah wasilah Tuan Syekh, kemuliaan dari manakib ini, untuk kesehatan kita semua, kesehatan yang sempurna, amin ya Allah. Kesehatan yang sempurna untuk keluarga kita semua, pasangan kita semua, anak cucu kita semua. Kesehatan lahir dan batin, ditambah-tambah rezeki kita semua, dimudahkan segala urusan kita semua, yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabul oleh Allah, dan kita semua diberikan istiqomah dalam iman Islam ihsan bersama Syekh Mursyid Aba Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ikhwan, para akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para wakil talqin yang saya hormati, para petugas manakib. Pada kesempatan pagi hari ini, kita terus saling mengingatkan dengan kebaikan-kebaikan kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsurlaya. Maka bahasan pagi hari ini saya akan tabaruk kitab Miftahus Sudur, karya daripada Tuan Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin, berkenaan dengan pernyataan-pernyataan, berkenaan dengan aturan-aturan, mengingatkan kepada saya dan kita semua tentang fi bayani kaifiyati dzikril jahri, yaitu bagaimana menjelaskan penjelasan tentang cara zikir jahar. Karena zikir kita ini ada dua yang mesti kita betul-betul maknai secara mendalam, yang betul-betul kita amalkan secara mendalam. Maka tiada bosan kita selalu diingatkan bagaimana caranya kita berzikir yang sesuai dengan aturan guru kita. Terutama hari ini adalah yang ada dalam kitab Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatuhu ayyabtadi az-zakir biqauli la min tahti surrati wa yamuddaha hatta yantahiya biha ila dimagh fi ra'si. Kita semua tahu bahwa cara zikir jahar kita, kalimat zikir jaharnya adalah kalimatnya la ilaha illallah. Cara mengucapkannya yang pertama adalah kita ucapkan la dari bawah pusar kita, ilaha, la. Jadi kalimat la kita tarik, memulai ucapan la dari bawah pusar kita, lalu menariknya sampai ke otak, di dalam kepala. Jadi la seperti itu, karena menutup pintu setan dari depan. Wa yabtadi'u ba'daha bihamzati ilaha minad dimagh bitakhayyuli wa yanzilu biha hatta yantahiya ila katifihil aiman. Setelah mengucapkan la sampai dimagh, sampai otak, ubun-ubun kita, setelah itu memulai kalimat hamzah ilaha dari otak, dengan di sini kalimatnya bitakhayyuli, dengan berimajinasi, merasakan, membayangkan kalimat ilaha, menurunkannya sampai kepada pundak sebelah kanan, ilaha. Kemudian apa? Illallah
wa yabtadi'u ba'daha bi hamzati illallah bitakhayyuli min katifihil aiman wa yamudduha bin nazuli kursi syadri hatta yantahiya ila qalbi sanubari fil janibil aisar tahta idhamil jambi waddolai. Nah kemudian illallah dengan membayangkan atau merasakan turunkan kepada pundak sebelah kiri kita, sanubari kita illallah sampai ke satu bari ke sebelah kiri di bawah tulang rusuk, menghujamkan kalimat Allah lafaz jalalah dengan kekuatan jiwa. Nah itulah yang diajarkan Syekh Mursyid kepada kita semua, la ilaha illallah ketika dalam talqin. Nah Bapak Ibu ikhwan akhwat, ini menjadi satu aturan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada metodenya, ada caranya. Dulu kita belum punya cara ketika la ilaha illallah, yang penting mengucapkan saja la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, bebas saja, begitu. Nah, inilah teknik, inilah teknologi. Maka bedanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah berguru dan tidak berguru berbeda. Kalimatnya sama, la ilaha illallah, tapi kita punya metode, punya cara. Dengan tadi diajarkan. Karena kalau kita bahas dari berbagai macam disiplin ilmu, luar biasa. Walaupun kita setelah 3 kali ucapan la ilaha illallah kanan kiri, tetapi tadi bitakhoyuli dengan cara berimajinasi, bahkan kata Abah, secara otomatis kalimat la ilallah akan seperti itu, sebagaimana yang ditalkinkan. Misalkan ketika 3 kali pertama, la betul-betul diangkat dari bawah pusar sampai ubun-ubun. Ilaha bagian pundak sebelah kanan, ilallah sebelah kiri. Nah kalau 3 kali pertama sesuai dengan gerakannya, talkin. Tapi ketika keempat, kelima, dan seterusnya, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu secara otomatis, maka akan terstel gitu ya. Dengan teknik tadi, tetap imajinasinya, atau secara yang terjadi di dalam diri kita, ya la ilaha illallah, dari bawah pusar sampai ubun-ubun, kanan dan kiri, walaupun kita gerakannya kanan kiri gitu. Secara otomatis. Itulah metode yang memang kita sama-sama sedang amalkan. Dan ketika ini diamalkan, tentu berbeda tadi orang yang tidak punya metode. Jadi tadi bedanya adalah kita punya metode, kita punya teknik, kita punya guru, kita punya cara. La ilaha illallahnya menjadi spesial gitu. Maka tata cara zikir jahar ini adalah apa yang kita lakukan? Tentu yang kita lakukan adalah dengan cara ada suaranya. Maka Abah mengatakan di sini adalah yang pertama, ayakuna dzakir ala wudu hitam. Yang pertama, sebelum kita menjaharkan, maka zikir jahar ini wajib punya wudu gitu, yang sempurna. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, ketika kita zikir jahar, jangan sampai kita tidak punya wudu. Walaupun ada keringanan ya, otoritas Syekh Mursyid ketika talqin zikir, walaupun jemaahnya tidak wudu, tidak apa-apa gitu. Langsung talqin zikir karena ya kondisi dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana Syekh Mursyid memberikan kemudahan. Tetapi ketika kita sudah mengerti, paham, maka disinilah kita ayyakuna dzakir ala wudu hitam. Orang-orang yang akan berzikir, zikir jahar adalah mesti punya wudu. Kecuali zikir khafi. Kalau zikir khafi punya wudu, tidak punya wudu ya jangankan tidak punya wudu. Di toilet pun juga boleh gitu. Zikir khafi bukan zikir jahar. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh zikir di dalam toilet, kita bukan zikir jahar. Kalau zikir jahar di toilet ya nggak boleh. Lafaz Allah. Kita zikirnya zikir khafi. Kalau zikir khafi, punya wudu, tidak punya wudu, sedang duduk, sedang berjalan, sedang naik sepeda, naik motor, naik mobil, udara, laut, ya boleh gitu. Tapi ketika zikir jahar, di sini menurut Miftahus Sudur,
bahwa kita punya wudhu. Malah zikir jahar kita harus duduk gitu di atas sajadah. Nggak boleh kita lagi jalan zikir jahar gitu ya. Lagi naik sepeda zikir jahar, naik motor zikir jahar kan. Nah, kita kalaupun mau zikir jahar di atas motor ya berhenti motornya. Misalkan sholat awal waktu. Saya ngelihat ikhwan-ikhwan Abah ketika waktu sholat, walaupun naik motor, motornya berhenti gitu. Kemudian dia sholat di atas motornya, baru zikir jahar. Tapi motornya berhenti gitu, tidak jalan. Saking menjaga keistiqomahan sholat awal waktu sampai sholat di atas motor gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita mesti punya wudhu. Yang kedua, orang yang yang mengucapkan kalimat zikir jahar la ilallah mesti apa? Ayadzkuro bidorbin syadidin wasotin qawiyin hatta tahsula anwaru zakir fi bawatini zakirin. Anwaru zikri fi bawatini zakirin. Penzikir, zikir jahar ini mesti menghujamkan kalimat la ilaha illallah dengan suara keras. Keras itu bukan berarti teriak-teriak. Keras itu artinya terdengar. Ada suaranya seperti ini, ada suaranya. La ilaha illallah. Minimal kata Abah terdengar oleh telinga sendiri. Itu disebut jahar. Jadi kalau kita sedang zikir jahar, kalimatnya la ilaha illallah, hanya bibir saja, ini bukan zikir jahar. Namanya zikir la ilallah khofi. Nah, sementara zikir khofi sudah ada kalimatnya. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir jahar. Mesti ada suaranya. Maka ketika kita berzikir jahar, mesti ada suaranya. Suara yang terdengar. Suara nyaring. Dan ada kekuatan. Wasyautin qawiyin. Dengan suara yang kuat. Suara yang kuat itu artinya kekuatan menghujam di dalam sanubari. Illallah. Begitu. Walaupun zikirnya kanan kiri, saya mendengar ketika sholat berjamaah dengan pengersa Abah di samping, saya kan mengamati gitu ya. Pengen tahu gitu. Saya mengamati, saya berusaha mendengar. Abah walaupun kanan kiri ada suaranya dan ada tekanannya, ada sautin qawiyin. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Walaupun kanan kiri ada illallah begitu. Ada sautin qawiyin, ada kekuatan yang tarik, ada suara yang kuat. Suara yang kuat tuh artinya hentakan ke dalam. Jadi suara yang kuat itu bukan keluar, bukan illallah keluar, tapi illallah ke dalam gitu. Jadi beda. Karena apa? Tujuannya adalah itu hatta tahsulal anwaru zikri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sinar cahaya gitu ya. Zikir bagi siapa? Bagi orang yang berzikir secara batiniyah gitu. Jadi itu ada hentakan, ada kekuatan. Nah, jadi selain kita punya wudhu, maka kita mesti lakukan adalah dengan ada suaranya dan ada suara kekuatan. Ada bidor bin syadidin wasotin qawiyin. Dengan pukulan yang kuat dan suara yang keras. Artinya ada suaranya, jahar, dan juga ada kekuatan hentakan di dalam. Gitu. Ada suara yang kuat. Bukan keluar, tapi ke dalam. Hatta tahsula anwaru zikri fi bawatin zakirin. Sehingga menghasilkan cahaya zikir bagi orang yang berzikir secara batiniah. Nah itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat. Maka kenapa ketika kita sholat berjamaah di Sirnarasa, beberapa kali ketika itu ya, waktu subuh, bahkan ketika sebelum manakib, maghrib isya, ketika ada ikhwan akhwat, ketika zikir, kemudian dia tertunduk, maka Abah mengambil mikrofon. Ilallah, begitu kan. Langsung kaget semua kita gitu ya. Nah, Abah memberikan kepada kita, mesti ada suaranya zikir jahar ini. Ada yang hanya geleng-geleng saja begitu kan ya. Ada lip sync saja gitu ya. Ada suara di bibir saja, tapi nggak ada suara la ilaha illallahnya. Maka Abah langsung la ilaha illallah gitu. Sampai bahkan ada juga yang ada suaranya tapi nggak ada gerakannya. Sampai Abah
ke depan sampai peganglah pundak ikhwan digoyang-goyang gitu ya, kanan kiri sampai seperti itu. Jadi zikir jahar kita pertama ada suaranya, ada kekuatannya, yang ketiga adalah ada gerakannya, gerakannya kanan kiri. Kita semua sudah tahu gerakan zikir jahar kita adalah zikir jahar yang diamalkan gerakan daripada Abah Sepuh. Di mana dalam sejarah ketika Abah Sepuh ditahan di Tasikmalaya, kemudian beliau zikir jahar, maka kantor kepolisian ikut bergerak bergoyang, maka Abah Sepuh dikeluarkan. Ya karena ya tidak bersalah gitu ya. Nah, jadi karena dalam kondisi yang saat ini, inilah otoritas yang mursyid. Maka zikir kita yang tadinya mengikuti polanya Aba Anom, yang seperti hari ini teman-teman kita yang belum mengakui Aba Aos dan masih berzikir dengan pola Aba Anom, kita dengan otoritas Syekh Mursyid yang sudah mengakui Syekh Mursyid guru kita sebagai pelanjut Aba Anom, maka zikirnya adalah zikir yang diajarkan Aba Sepuh gitu. Maka polanya seperti itu. Dengan segala macam, kita nggak usah lah tanya wala takul lima. Yang jelas kita sadari di era sekarang, ya di era dimana pentingnya kita banyak mengucapkan kalimat la ilallah dalam kondisi yang seperti ini. Dengan segala macam keadaan, sosial, politik, dan sebagainya. Maka kita perang, kata Abah. Gitu. Perangnya apa? Perangnya di atas sajadah. Perang di atas sajadah itu apa? Ya zikir jahar gitu. Bukan berarti perang di atas sajadah main handphone gitu. Perang di atas sajadah bukan diam saja. Perang di atas sajadah itu, demo itu adalah di atas sajadah. Maka ketika di Cirebon, Abah mengatakan, ih masih banyak yang demo ya, kata Abah. Setelah itu Abah mengatakan, kita juga mesti demo katanya. Tapi demo ikhwan akhwat adalah di atas sajadah. La ilaha illallah. Seperti itu. Nah, maka apapun persoalannya, apapun masalahnya, kita mesti demo. Demo kita adalah di atas sajadah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semakin banyak yang kita demokan, semakin banyak yang ingin diselesaikan dari semua persoalan apapun, maka kita demo gitu. Kita sama-sama bersama penguasa Abah. Abah sedang demo dengan kondisi negara yang seperti ini, dengan kondisi bangsa, dengan kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Maka Abah demo. Maka ketika orang-orang demo di Jakarta, Abah demo di Monas gitu kan. Malam itu ketika semua orang menuju Jakarta melakukan demonstrasi, maka Abah pun menunjukkan kepada seluruh dunia, khususnya Indonesia, Abah pun melakukan demo dengan ala Thariqah Qadiriyah Syabandiyah. Dengan cara apa? Menggelar di situ, kita sholat tahajud, kita zikir, manakib dengan kita di atas sajadah, kita khotaman, kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita ikut demo gitu. Demo yang diajarkan pengarsa Abah adalah demo memperbanyak mengucapkan zikir jahar di atas sajadah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua. Ikut doa pengarsa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin hashimi